Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Masih semangat? Pantang menyerah. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu 7 Agustus 2021 kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ya, atau belajar dari rumah. Hari ini kita akan sama-sama belajar matematika, masih pecahan ya, dan hari ini kita belajar tentang pecahan desimal. Kalau hari Rabu kemarin kita belajar tentang pecahan campuran, hari ini kita akan belajar tentang pecahan desimal. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama awali dengan membaca lafaz basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, jangan lupa untuk selalu salat di awal waktu dan menuruti nasihat orang tua ya. Dan ayo disiplin jalankan protokol kesehatan. Pembelajaran kali ini ialah dengan mengamati video penjelasan dan membaca materi dari slide PPT, peserta didik dapat memahami pecahan desimal dengan benar. Hari ini kita akan belajar tentang jenis pecahan yang kedua, yaitu pecahan desimal. Perhatikan baik-baik ya. Disiapkan buku, alat tulis. Pecahan desimal merupakan pecahan yang penyebutnya berupa bilangan kelipatan 10. Misalnya 10, 100, 1000, dan seterusnya ya. Atau pecahan desimal biasa disebut juga dengan pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contohnya seperti ini. Ada 0,3, ini dibaca 0,3. Kemudian ada 0,35, ini dibaca 0,35. Bukan 0,35 ya, tapi 0,35. Kemudian yang terakhir ada 0,25. Ya, ini dibaca 0,25, bukan 0,25. Karena ini persepuluhan dan perseratusan ya. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang A, kita belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, ubahlah pecahan tersebut menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, dan seterusnya. Jadi untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kita ubah dulu penyebutnya ya, bisa 10, 100, 1000, dan seterusnya. Tergantung nanti angka penyebutnya berapa. Contoh, nah ini 1/5 ya, sama dengan titik. Kalau kita diminta mengubah ke pecahan desimal. Caranya, 1/5 sama dengan 1/5. Kita tulis dulu ya, 1/5 sama dengan 1/5. Kemudian kita kalikan. Ya, kita kalikan sama dengan, nah, kita kalikan, karena ini angkanya 5 ya. Angka 5 itu penyebutnya bisa diganti dengan 10 ya. Jadi untuk supaya penyebutnya 10 itu harus dikalikan berapa? Oh, 5 harus dikalikan 2 supaya penyebutnya 10. Karena yang bawah dikalikan 2, maka yang atas pun juga harus dikalikan 2. 1 kali 2 sama dengan 2, 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi pecahan 1/5 itu sama dengan 2/10. Kemudian kita mau mengubah ke pecahan desimal. Ingat tadi kalau pecahan desimal ada komanya ya. Nah, ini sama dengan 0,2. Jadi 2/10 itu sama dengan 0,2. Kok bisa, Bu? Ya, coba perhatikan sini ya. Ini angka 10. Ya. Kemudian untuk membuat menjadi desimal itu kita lihat. Nolnya ada berapa? Nolnya ada 1. Oke, berarti nanti di belakang koma itu harus ada 1 angka ya. Kemudian pembilangnya berapa? Kita tulis di sini. 0,2.
2. Atau 2 dibagi 10,2. Itu ya. Jadi 1/5 itu sama dengan 0,2. Atau dengan cara seperti ini juga bisa. 3/4 sama dengan titik. Jawab. Nah, ini dengan cara apa? Porogapit ya. 3 dibagi 4. Nah, 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 bisa nggak? Oh, ternyata nggak bisa. Berarti hasilnya adalah 0. Kita kurangkan. 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Nah, sekarang 3 dibagi 4. Bisa nggak? Nggak bisa lagi. Nah, sekarang kita mau pinjem. Nah, kalau kita pinjem 0 di sini, di atasnya juga harus dikasih 0 dan koma. Jadi 0 koma ya. Kemudian 30 dibagi 4. Hasilnya berapa? Ya, bisa 7 ya. 7 kemudian dikali 4 sama dengan 28. Terus dikurangi 30 dikurangi 28. Hasilnya adalah ya 2. 2 bisa dibagi 4 tidak? Tidak bisa. Harus pinjem lagi, pinjem 0. Nah, ini pinjem 0 yang kedua tidak usah diberi koma. Komanya cukup di depan saja ya. 20 dibagi 4. Ya, 5. 5 kali 4 sama dengan 20 dan hasilnya sama dengan 0. Jadi 3/4 itu kalau diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,75. Lalu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kalau tadi pecahan biasa menjadi desimal, kalau sekarang pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Caranya yang pertama, ubahlah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dengan berpenyebut 100, 1000, dan seterusnya ya. 10, 100, 1000 dan seterusnya. Lalu sederhanakan pecahan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Contohnya, nah nomor 1, ini ada 0,5. Kita ubah dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, jawab caranya 0,5 kita tulis dulu sama dengan, nah ini kita jadikan pecahan biasa ya. 0,5. Ingat, ini di belakang koma ada berapa angka? Kalau 1 angka berarti 10 penyebutnya ya. Tapi kalau 2 angka nanti bisa 100. Kalau 3 angka 1000 dan seterusnya. Gitu nggih. Karena ini di belakang di belakang koma cuma ada 1 angka berarti penyebutnya adalah 10. Oke. Kemudian kita tulis 5-nya di atas sebagai pembilang. Nah, sama dengan kita tulis 5/10. Karena ini menjadi pecahan paling sederhana, kita bagi. Tandanya dibagi ya. Nah, dibagi berapa? Nah, dibagi 5. Nah, gini ya. Jadi bentuk paling sederhananya adalah 1/2. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi 0,5 itu sama dengan 1/2. Nomor 2 dan 0,24. Nah, ingat. Tadi pertama kita ubah dulu pecahan desimal menjadi pecahan yang berpenyebut 10, 100 atau yang lain ya, atau 1000 ya. Nah, ingat. Karena ini ada 2 angka di belakang koma, ya, jadi penyebutnya adalah, ya pinter, 100 ya, karena ada 2 angka di belakang koma. Jadi di sini juga ada nolnya 2, jadi 100. 24/100 sama dengan, kita tulis sama, 24/100. Nah, karena bentuk paling sederhana, kita bagi lagi ya. Nah, dibagi berapa ya? Nah, dibagi 4 ya. Jadi kita cari bilangan yang bisa dibagi 24 dan bisa dibagi 100, yaitu 4. Sama dengan 24 bagi 4 itu berapa? 6 ya, dan 100 dibagi 4 itu adalah 25. Itu ya, jadi 0,24 sama dengan 6/25 atau 6/25. Nah, kemudian ayo berlatih, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan desimal. Ya, 1/4
diubah menjadi pecahan desimal 2/5, 5/8. Kemudian yang kedua itu ubahlah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. 0,5, 0,25, 0,125. Dikerjakan di buku catatan matematika. Boleh dengan caranya juga boleh langsung. Gitu ya. Terima kasih. Semoga dimudahkan dan selamat mengerjakan. Terima kasih, walaupun belajar di rumah, tetap semangat ya. Mohon maaf bila banyak salah, Bu Ayu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.